malam pemirsa, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antar Nusa edisi Jumat 9 September 2016. Sejumlah berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan inilah cuplikan berita utama. Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Tarman Azam meninggal dunia di Ambon pagi tadi. Pembukaan Pesta Teluk Ambon diwarnai dengan insiden terbaliknya salah satu perahu peserta parade. Pemirsa, itulah dua berita utama yang akan menghiasi Maluku Antar Nusa malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jaki Apapalia, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Tarman Azam meninggal dunia pagi tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di Ambon. Tarman Azam menghembuskan nafas terakhir di salah satu hotel seusai menghadiri pencanangan Hari Pers Nasional yang akan dilangsungkan tahun 2017 di Ambon. Mantan Ketua PWI Pusat Tarman Azam yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat meninggal dunia di Ambon, Maluku. Sekitar pukul 8.30 menit, Tarman Azam jatuh di kamar mandi salah satu hotel di Ambon. Dokter yang datang untuk merawat tidak dapat menolong karena mantan Ketua Umum PWI Pusat itu telah menghembuskan nafas terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jenazah kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon. Tampak melayat di Rumah Sakit Gubernur Maluku Said Assegaf, Pangdam 16 Patimura, Mayor Jenderal Doni Monardo, tokoh masyarakat Maluku Swedi Marasabesi. Gubernur Maluku Said Assegaf menyatakan jenazah hari ini akan diterbangkan ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Maluku akan mempersiapkan keberangkatan jenazah dari Ambon dan penjemputan di Jakarta. Hari ini kami pemerintah daerah Provinsi Maluku merasa kehilangan putra terbaik dari Persatuan Wartawan Indonesia. Tarman saya undang kemari untuk bisa melaksanakan launching Hari Pers Nasional sekaligus menyaksikan Pesta Teluk Ambon. Kemarin dengan saya ketika di panggung beliau banyak bercerita tentang bagusnya kegiatan Hari Pers Nasional di Maluku, di Ambon, dan berupaya untuk mensukseskan kegiatan ini. Karena itu saya semua kita pemerintah daerah tadi terkejut ketika mendengar beliau meninggal di hotel. Tentu saja kami berharap mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar memberikan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga diberikan ketabahan. Hari ini saya juga minta ada yang mewakili dari pemerintah daerah Provinsi Maluku, terus dari PWI juga, Ketua PWI saya minta mewakili kami semua untuk mengantar jenazah beliau ke Jakarta. Di sana juga akan disiapkan penjemputan pemerintah daerah provinsi yang ada di Jakarta, perwakilan, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. No Hatumena, salah seorang pengurus PWI Pusat, menyatakan sehari sebelum meninggal, kondisi Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat itu dalam keadaan bugar. Tarman Azam sore kemarin masih menghadiri pencanangan Hari Pers Nasional di Tantui, Ambon. Jam 8.30 beliau jatuh, beliau meninggal tadi kira-kira jam 9-an. Tapi jelasnya nanti ke dokter yang akan melihat jam. Saya tidak konsen ke jam lantaran agak panik sedikit. Boy Nahrum Junedi Asril melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia PWI
Tarman Azam meninggal dunia di Ambon hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon, jenazah almarhum siang tadi diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Patimura. Almarhum yang berada di Ambon untuk pencanangan Hari Pers Nasional tingkat lokal tahun 2017 meninggal akibat serangan jantung. Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Tarman Azam jatuh di kamar mandi salah satu hotel di kota Ambon dan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. No Hatumena, salah seorang pengurus PWI Pusat, menyatakan sehari sebelum meninggal, kondisi Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat itu dalam keadaan bugar. Tarman Azam bersama Gubernur Maluku, Said Assegaf, sore kemarin masih menghadiri pencanangan Hari Pers Nasional tingkat lokal tahun 2017 di Ambon. Beliau di bandara akan diterima oleh Ketua Umum PWI Pusat bersama dengan teman-teman dari PWI Pusat dan Dewan Pers. Kemudian nanti menyerahkan mayat ini bersama dengan pemerintah provinsi kepada keluarga. Keluarga juga ikut menyumbang. Kemarin beliau menghadiri acara itu, launching APN dan pembukaan pesta teluk. Setelah itu beliau sempat bersama-sama dengan Pak Gubernur meninjau stand-stand pameran itu, tetapi beliau tidak melanjutkan karena mengeluh capek dan kami mengantar kembali beliau ke hotel. Dan pagi sekitar jam 8 saya mendapat informasi bahwa beliau sakit. Saya ke hotel, tim Hotel Manise, dan saya tiba pada waktu itu ada teman-teman PWI yang lain, tim dokter dan para medis sementara melakukan proses upayakan. Ketua PWI Maluku Fredom Tomahu menyatakan pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi keberangkatan jenazah dari Ambon dan penjemputan di Jakarta. Almarhum Tarman Azam pernah memimpin PWI Pusat sebagai Ketua Umum selama 2 periode dari tahun 1998 hingga 2008. Bersama Yosihan Anwar, almarhum Tarman Azam pernah menerima penghargaan sebagai tokoh wartawan dunia Melayu dari Persatuan Bekas Wartawan Harian Malaysia. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Kir Toyo dan Presiden Persatuan Bekas Wartawan Berita Harian Malaysia di Pelanting Jaya, Selangor tahun 1987. Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon, jenazah Tarman Azam siang ini diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Patimura. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi lain. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan Pesta Teluk tahun 2016 menjadi salah satu ikon pariwisata Maluku bahkan dunia. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat pembukaan Pesta Teluk Ambon dan pencanangan Hari Pers Nasional kemarin di Ambon. Gubernur Maluku Insinyur Said Assegaf berharap pelaksanaan Hari Pers Nasional di Kota Ambon tahun 2017 menjadi momentum strategis bagi daerah Maluku. Pelaksanaan Hari Pers itu dapat dijadikan ajang promosi wisata bahari sekaligus media sosialisasi terhadap pesan-pesan pembangunan di Maluku. Pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2017 juga hendaknya dijadikan alat pembangunan kebersamaan sesama insan pers di tanah air dan masyarakat Maluku. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Insinyur Said Assegaf saat pencanangan Hari Pers Nasional dan pembukaan Pesta Teluk tahun 2016 di Ambon Kamis kemarin.
Gubernur mengakui dipilihnya Ambon sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional dapat membawa dampak positif bagi keberlangsungan pembangunan di Maluku secara berkelanjutan, utamanya mempromosikan Maluku sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari. Sebelumnya, Tarman Azam, Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia mengatakan dipilihnya Maluku sebagai tempat penyelenggara Hari Pers Nasional tahun 2017 karena Maluku dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerukunan kehidupan beragama yang cukup baik dalam tataran nasional serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, Maluku juga dinilai sukses dan berhasil melaksanakan event-event nasional seperti MTQ, PES Parawe, dan momentum nasional lainnya. Warga Kota Ambon antusias menyambut pencanangan Pesta Teluk tahun 2016 dan pencanangan Hari Pers Nasional tahun 2017 kemarin. Usai pencanangan itu dilakukan parade perahu Semang di Teluk Ambon. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Ya, pemirsa, masih di Maluku Antarnusa. Kemeriahan acara pembukaan Pesta Teluk Ambon Kamis sore sempat diwarnai insiden terbaliknya salah satu perahu peserta parade. Pengemudi perahu dievakuasi ke rumah sakit setelah ditolong anggota SAR. Keramaian parade perahu hias yang mengawali Pesta Teluk Ambon Kamis sore dihebohkan dengan insiden perahu terbalik. Penonton yang sementara menanti kedatangan konvoi perahu hias tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan perahu bot milik tim SAR yang membawa korban. Korban yang dievakuasi adalah pengemudi perahu yang menjadi peserta dalam parade ini. Korban yang terlihat dalam kondisi lemas diselamatkan anggota SAR saat berenang menyelamatkan diri setelah perahu yang dikemudikannya terbalik di sekitar alur rute parade. Anggota SAR bersama beberapa warga di sekitar pantai kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Menurut keterangan salah satu anggota SAR, tindakan penyelamatan dilakukan setelah korban sempat berenang beberapa meter dari lokasi kejadian. Setelah dibawa ke rumah sakit, perahu milik korban ditarik ke tepi pantai. Korban diketahui mengemudi perahu milik salah satu instansi di Kota Ambon. Yaser Tuarita, Edmond Tupan melaporkan. Di sini kami menemani Anda dalam program berita Maluku Antarnusa malam ini.